Yang saya hormati pimpinan Pusdatin dalam hal ini MOPI sebagai narasumber, yaitu Mas Deva dan Mas Teja yang sudah berkenan hadir mendampingi kami pada hari ini dalam kegiatan pemanfaatan media inovatif untuk pembuatan edugame untuk dimanfaatkan sebagai media di masa pandemi. Kemudian yang saya banggakan, Bapak Ibu peserta, Ibu Mulia dari Pekanbaru yang sudah bangun pagi-pagi. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang hebat, yang hari ini sedianya harus mendampingi keluarga, tapi tetap semangat untuk tetap mengikuti kegiatan kita diklat bersama kami di Indonesia Timur. Sebagaimana saya sebutkan, kami ini memperoleh sinar matahari yang lebih banyak dan lebih cepat daripada Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan dengan sinar matahari yang menyinari kita semua, menambah semangat kita untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua dan kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon izin kalau sudah hadir Mas Willy atau Pak Willy untuk memimpin doa belajar kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Willy dipersilakan. Apakah Mas Willy sudah masuk? Tadi kayaknya sudah ya. Ke sini ya. Ojo tekan lombok. Sepertinya belum, Kak. Saya cek. Belum. Belum. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena Pak Willy-nya belum bergabung, mohon izin saya minta kesediaan dari yang ibu-ibu aja ya pagi ini. Nah, Bu Ana, apakah bersedia memimpin doa belajar pada pagi hari ini? Halo Bu Ana. Nah, Bu Ana juga belum bisa ketemu. Baiklah, Bu Mulia aja lah. Bu Mulia bisa membantu kita hari ini untuk memimpin doa belajar. Memimpin doa belajar, kebiasaan Ibu Guru. Diberikan kehormatan sama Ibu Iriani saya. Baiklah Bu, saya coba ya. Tapi ini sebenarnya masih ada teman-teman rasanya lebih profesional untuk masalah berdoa. Ya ampun. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Iriani dan para trainer-trainer yang luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk berdoa pagi ini. Sebagaimana biasanya kita sebagai umat beragama, apapun itu agama kita selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua untuk dapat menimba ilmu yang nantinya akan menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu berdoa kita, doa ini saya khususkan untuk teman-teman yang non-muslim. Saya berharap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk teman-teman yang muslim, marilah kita menundukkan kepala, mengaminkan doa, sehingga nanti dari pagi hingga sore nanti, hingga besok petang sampai selesai kegiatan kita bermanfaat dan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memulai kegiatan pagi ini, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah, dan dilanjutkan nanti dengan meminta petunjuk pada Allah agar kita dilapangkan hati, dilapangkan pikiran, dan dibukakan pintu ilmu untuk dapat meraih apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan ilmu kepada kami, berikanlah petunjuk kepada kami, kelapangan pikiran dan hati bagi kami, agar kami bisa menerima semua ilmu yang diberikan dengan pikiran terbuka, dengan hati yang tenang, sehingga apapun yang kami pelajari nantinya akan menjadi berkah dan petunjuk bagi kami, yang nantinya akan bermanfaat bagi kami dan juga seluruh peserta didik kami, seluruh anak bangsa yang nantinya akan meneruskan generasi bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih besar serta maju. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, sehingga kami bisa tetap sehat, tetap bersemangat untuk melewati masa pandemi ini. Walaupun kami terputus jarak, tapi kami tidak pernah terputus semangat untuk tetap menjalin persatuan dan kesatuan serta silaturahim antara satu dengan yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami, rahmatilah persaudaraan kami, rahmatilah pertemuan ini, sehingga nantinya apapun yang kami dapatkan dari sini akan bermanfaat bagi kami, bagi semua peserta di sini dan bagi seluruh peserta didik kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya kepada perkenankanlah doa-doa kami ya Allah, seperti sebagaimana Engkau memperkenankan doa-doa orang-orang yang saleh, orang-orang yang para nabi dan syuhada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bu Irani dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mulia yang sudah berkenan mendampingi kita semua untuk sesi doa bersama. Kemudian mari Bapak Ibu kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Karena ini di awal, setelah Mas Deva nanti menyajikan materi, mungkin ada sedikit satu sesi, nanti sesi keduanya saya akan umumkan 3 pemenang terbaik, penulis yang menginspirasi banyak orang melalui medsos dengan refleksi belajarnya. Ini sudah saya pilih Bapak Ibu peserta. Dan bagi mereka akan kita berikan, Mas Deva nanti Mas Teja ini yang mendampingi, Mas Teja juga dikirimi kan pulsa data sebanyak 150.000 ya yang kemarin. Baik, untuk itu Bapak Ibu kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini ya. Oke, kalau saya bilang halo apa kabar, Bapak Ibu berikan saya jempolnya 2. Ya, boleh pakai reaction juga boleh atau mau pakai jempol di layar juga boleh. Kalau saya bilang halo apa kabar, seperti itu halo apa kabar, Bapak Ibu memberikan jempolnya 2. Kemudian kalau saya bilang kita jumpa lagi, salam sana, salam kiri, salam kanan, Bapak Ibu memberikan lambaian kepada teman yang di sebelah kanan, di sebelah kiri dengan melihat ya, meskipun kita tidak melihat di sini, tapi Bapak Ibu boleh menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri sambil memberikan dada-dada seperti itu ya kepada temannya. Baik, nanti Mas Deva dada-dada kepada saya sama Mas Teja kayaknya begitu ya Mas. Oke, kita coba Bapak Ibu. Nanti saya yang bernyanyi Bapak Ibu, kan ini masih pagi. Bu Ningsi dari Bone juga sudah hadir ya Bu Ningsi. Mudah-mudahan sehat ya Bu Ningsi ya. Alhamdulillah Bu. Baik, kita mau bernyanyi dulu Bu Ningsi supaya lebih semangat nih ya. Iya Bu. Ya, kita mulai. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi. Salam kiri, salam kanan, kita bergembira. Bapak Ibu, kalau saya bilang bergembira, Bapak Ibu bilang hore, ya, hore. Jadi tangannya seperti itu ya. Baik, saya ulangi lagi. Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi. Salam kiri, salam kanan, kita bergembira. Hore. Baik, Bapak Ibu, Mas Tejo sudah berbahagia. Tuh saya lihat senyumannya paling simetris pagi ini, paling lebar ya. Berarti beliau sudah ikut bergembira bersama kita. Soalnya tapi belum mandi Bu.
Yang penting baunya tetap terjaga Pak Tejo. Ya. Terima kasih dan Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan tetap bersemangat dan mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Mas Deva Hasri yang akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Teja pada hari sebelumnya. Hari ini tentang pengembangan media edugame dan kita akan belajar spesial hari ini Bu Lela dan Bu Yati. Hari ini kita akan belajar itu bagaimana sih teknik drag and drop ya, dan ini hanya ada di Mas Deva. Nah, kepada Mas Deva saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Iriani. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana? Sangat jelas Mas Terdengar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kemarin perkenalkan dulu, nama saya adalah Deva Hasri Nugraha. Kebetulan saya berada di bawah bagiannya Pak Agus Triarso kemarin. Nah, kami di sini juga tujuannya adalah mengembangkan konten-konten belajar, salah satunya adalah game edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sangat berterima kasih kepada Bu Iriani juga dan teman-teman lainnya karena telah diberi kesempatan untuk memberikan info. Nah, kita hari ini di sini akan belajar bersama bagaimana sih Pusdatin itu kalau mengembangkan game melalui Smart App Creature bisa gitu loh. Karena Smart App Creature ini kan aplikasi yang sangat, kalau menurut saya sangat mudah karena dia tidak memerlukan coding. Nah, di sini kita cuma main logika saja. Oleh karena itu mungkin saya izin share screen ya Bu Iriani ya. Iya Pak. Kita coba akan mengulang dari kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Tejo. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu ya? Sudah, Pak. Nah, ini adalah tampilan Smart App Creature-nya. Ini kalau yang biasa, nah itu tampilannya akan seperti ini. Kemarin juga sudah diajarkan sama Pak Tejo bagaimana cara untuk mengenal apa itu page, apa itu section, kemudian insert asset, dan memberikan interaksi. Nah, ini saya sedikit mengulang kembali saja. Page, apa itu page dan section? Page itu istilahnya kalau di PowerPoint itu seperti slide. Nah, kalau section itu seperti judulnya. Jadi ibarat sebuah kamar, page itu sebagai kasurnya, kalau section itu sebagai ruangannya. Jadi memungkinkan bahwa di setiap section itu ada beberapa page seperti ini. Jadi kalau kita ingin menambahkan, caranya tinggal diklik kanan di sebelah kiri, kemudian tinggal menambahkan new page. Nah, maka dalam satu section ini akan ada 2 slide atau 2 tempat tidur yang dapat digunakan seperti itu. Kemudian untuk insert aset, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Tejo bahwa ada 4 aset yang kita masukkan. Satunya adalah image, kemudian audio, bisa background, dan teks. Oke, sekarang kita akan lanjut ke dalam project kita, yaitu kita akan membuat game edukasi, yaitu drag and drop, dan satunya adalah connect the dot. Ini adalah 2 game yang sangat mudah karena dia sudah ada template-nya, dan yang satunya untuk drag and drop itu logikanya sangat mudah, tinggal di drag kemudian dimasukkan ke dalam area mana. Nah, ini saya akan membuka hasil pekerjaan yang kemarin sudah kita buat. Cara untuk membukanya, klik di tombol kiri atas Smart, kemudian klik Open. Kita arahkan ke dalam AHL yang kita simpan. Jadi Bapak dan Ibu setelah menyimpan projectnya AHL, jangan lupa dihafalkan drive-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik Open. Maka hasil pekerjaan kita yang kemarin tentu akan terbuka. Nah, sini ya, ini saya akan membuat. Jadi kemarin Bapak dan Ibu guru,
Bapak dan Ibu sudah membuat section opening, sudah membuat section menu. Nah, sekarang ini saya akan membuat satu section lagi. Anggap saja kita mulai dari awal ya Bapak dan Ibu. Kita akan membuat section baru. Kita beri nama yaitu section game pertama, connect the dot atau menghubungkan garis. Masih ingat caranya untuk merename section? Caranya klik di sectionnya sebelah kiri, kemudian klik kanan, rename section, dan kita coba beri nama game connect the dot atau menghubungkan titik atau menghubungkan gambar, connect dots. Nah, beri mapping power. Angkanya kita siapkan dulu untuk page-nya seperti ini, page kosong. Kemudian kita masukkan dulu background-nya. Masih ingat untuk memasukkan background dengan cara bisa dipakai insert di sebelah atas ini, atau bisa klik kanan insert background. Nah, arahkan ke dalam folder asetnya dan kita masukkan background yang sekiranya bagus. Nah, saya masukkan background 1 di folder aset. Folder asetnya sudah kami siapkan, bisa diunduh di link yang sudah diberikan oleh Bu Iriani seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ini kami juga sudah menyiapkan materi untuk Bapak dan Ibu di link yang sudah disiapkan oleh Bu Iriani. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita insert template game connect the dot. Jadi di Smart App Richard ini ada fitur yang sangat bagus, yaitu fitur game, tapi dia itu sebetulnya tidak berbentuk game. Jadi pintar-pintar kita untuk memanfaatkannya. Nah, caranya akses di sebelah kiri atas, yaitu di template. Kemudian pilih teks. Nah, di sini ada dua, yaitu connect the dot vertikal atau connect the dot horizontal. Silahkan Bapak dan Ibu pilih yang menurut Bapak dan Ibu sesuai. Kalau saya coba yang vertikal. Nah, nanti akan muncul kotak 4 seperti ini. Yang akan muncul 4 kotak. Ini kalau pertama kali kita jalankan, coba kita preview dulu. Wah, ini masih ada background saya. Ini biar tidak mengganggu, saya matikan dulu. Untuk mematikan background, kita klik page, add BGM. Ini saya akan delete dulu ya. Jadi saat kita jalankan nanti, dia akan, tidak ada background-nya, jadi tidak mengganggu dalam proses belajar kita. Nah, saat kita jalankan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini gambar ini. Nah, kita tinggal arahkan saja seperti ini. Sebenarnya itu S1 sudah menyiapkan template connect the dot seperti ini. Nah, kalau kita gambarnya kita pilih ke yang salah, dia nanti nggak mau gitu. Ada animasi tidak mau. Nah, kita akan mengeksplor template ini. Kemudian langkah kedua, setelah insert template, di sini juga sudah ada, nanti bisa diakses setelah pelatihan. Setelah insert template, kita akan mengatur atau mengacak jawabannya. Karena tidak menarik jika setelah kita masukkan, jawabannya kok kanan kiri semua Pak. Jadinya tidak ada tantangannya. Nah, oleh karena itu, cara untuk mengatur jawaban ini, silahkan diklik dulu template-nya. Nah, silahkan diklik dulu template-nya sampai ada garis biru di sebelah kanan kiri ini. Setelah itu, di bagian kanan, Bapak dan Ibu, nah ini ada template setting, terlihat ya. Silahkan Bapak dan Ibu, jika ingin sekalian praktek boleh. Silahkan di sini klik template setting, kemudian kalau kita klik, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Ada template setting dari connect the dot seperti itu. Nah,
untuk mengatur jawabannya, Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah yang sebelah kanan. Jadi perlu diingat, yang paling penting adalah sebelah kanan. Nah, di sini. Jadi sebelah kiri itu kita kesampingkan dulu. Kita fokus ke sebelah kanan, karena kanan ini yang akan nanti menjadi jawaban dari template ini. Bisa kita lihat, untuk A1 jawabannya menjadi B1. Jadi kalau kita arahkan, untuk A2 jawabannya B2, untuk A3 jawabannya B3, seterusnya. Nah, ini sekarang kita acak. Contoh misal, saya maunya A1 itu jawabannya jadi B4. Jadi kita acak. Acaknya dengan cara di-drag saja, diklik kemudian diarahkan ke atas. Nah, nanti akan muncul nih A1 pasangannya B4. Kemudian kita coba yang bawah. Saya mau A2 pasangannya B3. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan saling silang seperti itu. Saya mau A1 jawabannya B4, jadi kan dia nanti di bawah. Kemudian nanti A4 jawabannya B1 seperti ini. Jadi nanti dia di atas. Nah, setelah kita sudah menentukan kuncinya, Bapak dan Ibu, setelah kita sudah menentukan kuncinya seperti ini, setelah kita sudah menentukan kuncinya, baru kita langkah ketiga ganti aset gambarnya. Jadi, baru kita pilih yang sebelah kiri. Langkah pertama tentukan jawaban di sebelah kanan, baru kita fokus di sebelah kiri. Nah, di kiri ini A1 akan jawaban yang benar adalah B4. Nah, di kunci jawaban ini kan B4. A1 di sebelah kanan ini kita lihat A1 akan berpasangan dengan B4. Oleh karena itu, coba kita ganti gambar A1 dengan cara klik di gambar gerigi. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar gerigi. Kalau kita klik, nah nanti dia akan muncul pilihan folder untuk mengganti gambarnya. Kami sudah siapkan asetnya, silahkan diklik di image connect the dots. Nah, ini ada habitatnya serta hewannya. Coba nomor 1 saya pengen hutan. Ini saya klik hutan. Nah, kemudian jawabannya kita lihat di sebelah kanan. Jawabannya B4. Berarti yang kita ganti B4. Nah, yang di sini. Jangan B1, karena B1 itu nanti akan menjadi jawaban dari A4, seperti itu. Jadi kita ganti B4-nya. Nah, ganti B4. Habitat hutan berarti hewannya ular. Coba kita ganti gambar ular. Nah, nanti seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau A1 nanti akan berpasangan dengan B4. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang A2. A2 dia akan berpasangan dengan B3. Jadi caranya begitu Bapak dan Ibu. Lihat kanan dulu kuncinya, baru kiri ganti gambarnya. Nah, A2 kita ganti gambarnya dengan cara klik gerigi di pojok kanan bawah. Kita ganti laut. Kemudian jawabannya kita lihat di sebelah kanan. Oh, B3. Berarti kita ganti gambar di sebelah kiri B3 dengan, nah ini salah ya. Bukan unta kok di laut, nggak bisa ini. Yang nomor 2 ini harusnya di, nah, paus. Kita ulangi untuk yang A3. A3 pasangannya B2. Oh, berarti untuk A3 kita ganti dulu gambarnya. Nah, ide ini nanti Bapak dan Ibu bisa aplikasikan ke apa saja. Untuk memasangkan gambar apa, seperti itu. Jadi caranya adalah seperti ini. A3 pasangannya B2. Sekarang kita ganti gambar B2-nya. Nah, begitu juga dengan A4. Pada rumput, kita ganti dengan 4 pasangannya B1. Kita ganti dengan zebra. Nah, seperti ini. Jadi sudah berpasangan, sebelah kanan adalah kunci, sebelah kiri adalah nanti tampilannya. Kemudian di bawah ini, line bold-nya kita ganti dengan 4. Line bold ini fungsinya
supaya nanti garisnya itu terlihat agak tebal. Kalau tadi kan kita sudah coba tipis tuh Bapak dan Ibu, nah sekarang itu tebal. Ini dibiarkan saja. Vertical gap itu maksudnya gap yang gap vertikal atau jarak antara gambar vertikal. Ini dibiarin saja. Line color ini juga mungkin bisa diganti tergantung dari background dari Bapak dan Ibu. Saya mau ganti hitam. Nah, setelah itu kita submit. Nah, nanti kalau sudah kita submit, nah nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, ya kan? Coba kita preview dulu, Bapak dan Ibu. Nah, kita preview. Nah, gambar hutan pasangannya coba zebra. Nah, dia tidak mau karena gambar hutan itu dia pasangannya adalah ya benar sekali. A1 pasangannya B4 seperti itu. Sudah. Dan kalau dia sudah berpasangan otomatis garisnya tidak akan bisa diapa-apain lagi. Nah, kita ganti yang salah, tidak mau. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya Smart App Creator itu sudah menyiapkan template seperti ini. Nah, tergantung kita yang memanfaatkannya. Halo? Ya, ini ada suara. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, saya lanjutkan kembali. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya pilihan saya 5 atau pilihan saya itu cuma 3? Bisa dicek di template settingnya. Jadi Bapak dan Ibu, silakan klik di template setting. Nah, di sini di sebelah kiri, kalau kita lihat sama-sama, nah ini ada tanda plus dan tanda minus. Kalau kita plus, dia akan menambah. Nah, dia akan menambah pilihan jawaban. Jadi kalau Bapak dan Ibu misal punya pilihan jawaban yang banyak, silahkan klik tanda plus. Kalau misal game ini mungkin untuk anak SD atau TK, jadi mungkin saya pilihan 3, tinggal dihapus saja di minus. Nah, nanti dia akan terhapus. Tapi kita harus klik dulu yang mau dihapus, kemudian kita hapus dan kita klik yes. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengganti aset dan gambar. Jadi tadi sudah untuk insert template-nya. Untuk insert template-nya caranya adalah dengan klik di template, kemudian di text, ini ada pilihan horizontal dan vertikal, silahkan dipilih. Kemudian untuk atur dan ajak jawaban bisa memakai template setting. Nah, ini. Kemudian untuk mengganti aset gambar di sebelah kiri dengan cara gerigi. Ya, lanjut kita akan menuju ke step 4, yaitu memberikan interaction jawaban benar. Karena kalau seperti ini saja, itu kurang menarik. Benar, dia diam aja. Salah, dia juga diam aja. Nah, ini maksudnya gimana ya kan? Nah, kita akan memberikan suara. Kita akan memasukkan suara. Kalau benar, dia akan bunyi. Kalau salah, dia akan bunyi salah. Seperti itu. Nah, langkahnya untuk masukkan aset, mungkin sudah pada tahu caranya. Klik di insert sebelah kiri atas, kemudian klik audio. Kita masuk ke dalam folder aset dan sound. Nah, di sini silahkan kita masukkan aset benar, aset suara benar. Kita masukkan kembali aset suara salah. Nah, benar dan salah. Kemudian kita masukkan lagi aset kalau dia sukses semuanya. Nah, seperti ini. Dan kita masukkan kembali aset kalau mungkin kalau setelah dia berhasil akan ada efek tepuk tangan seperti ini. Nah, biar rame. Nah, seperti itu. Ya, kita akan memasukkan
melakukan memberikan interaksi pada template ini berdasarkan suara-suara yang sudah kita masukkan. Untuk itu, kita akan mengulang langkah ketiga di hari yang lalu, yaitu memberikan interaksi. Kalau kemarin Bapak dan Ibu sudah bisa memberikan interaksi untuk pindah page, ya kan? Nah, sekarang kita akan memberikan interaksi untuk bisa menjalankan suara, untuk bisa membunyikan suara di dalam game. Langkah pertama, untuk memberi interaksi pada jawaban benar, yaitu klik dulu template-nya. Jadi untuk memberikan interaksi, kita klik dulu yang ingin kita berikan interaksi. Nah, kemudian kita klik di sebelah kiri atas. Ada menu interaction seperti ini. Nah, ini tentu kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Teja. Jadi, interaksi ini ada 3 komponen. Di sebelah kiri ini kita berikan logika jika. Jadi kotak ini jika. Kemudian kotak tengah ini adalah objek. Kemudian kotak di sebelah kanan adalah maka. Kalau digabungkan, jika objek maka. Jadi jika touch, maka objek akan ngapain. Seperti itu. Nah, sama seperti ini. Sama seperti game ini. Kita klik dulu gamenya, template-nya. Kemudian kita berikan interaksi jika. Nah, jika ngapain ini? Jika kita mau ngapain? Saya mau jawaban kalau satu benar, dia akan bunyi ting dong gitu. Akan bunyi gimana nih jawaban benar ini? Nah, akan bunyi seperti itu. Kalau benar, satu dia akan bunyi seperti itu. Oleh karena itu, di template ini silahkan Bapak dan Ibu guru klik di interaction, kemudian single match sukses. Artinya jika single match sukses atau jika satu pasangan benar. Nah, diklik single match sukses, dia akan memberikan pilihan yang mana, mau yang mana gitu. Nah, saya mau yang pertama, yang forest dulu, yang hutan. Jadi logikanya, jika atau kotak sebelah kiri, jika jawaban satu benar, jika jawaban satu benar, maka objeknya, nah objeknya apa? Tentu adalah suara benar. Suara benar, maka akan ngapain? Nah, maka dia akan play seperti itu. Jangan lupa kita add. Tapi kalau iPhone Iya. Nah, ini luar biasa sekali, ada yang sambil masak, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah berhasil, di sebelah kanan nanti akan muncul interaksinya. Nah, mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Teja juga bahwa di sebelah kanan ini layer property fungsinya untuk melihat apa saja sih yang ada di dalam objek tersebut. Nah, kalau tanda panah bola balik ini adalah interaksi. Jadi di dalam objek itu, oh ada interaksinya, ada logikanya. Apa sih logikanya? Bisa kita baca. Jika single match sukses, maka suara benar akan play. Nah, coba kita jalankan, kita klik preview di kanan atas, coba kita jalankan. Saat forest ini salah, dia nggak akan muncul suara, tapi saat forest ini sudah menunjukkan jawaban benar, maka dia akan, logika kita sudah berhasil, dia akan membunyikan bunyi benar, seperti itu. Oleh karena itu, kita ulangi kepada pilihan jawaban 2, 3, dan 4. Nah, ini saya akan ulangi lagi. Caranya tadi, klik dulu template-nya, kemudian pilih sebelah kiri atas interaksi, pilih single match sukses, kemudian kita pilih jawaban nomor 2 karena nomor 1 tadi sudah. Kemudian objeknya apa? Suara benar, dan klik tombol play, kemudian di add. Nah, tentu di sebelah kanan saya, di sebelah kanan ini, layer property ini sudah muncul 2 logika. Kalau benar, kalau pasangan benar, maka suara akan play. Begitu juga, lanjutkan ke nomor 3 dan nomor 4. Klik single match sukses, pilih nomor 3, objeknya suara benar, kemudian klik play dan add. Lanjutkan ke nomor 4, single match, yang terakhir padang rumput, benar, dan play, seperti itu. Nah, baru kita preview. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan. Oh, dia salah, benar.
Kemudian ini juga benar. Nah, sudah benar semua. Sekarang karena kita sudah memberikan interaksi benar. Nah, tapi tadi waktu kita lihat kepada Ibu, nah di sini di sebelah kiri ini waktu kita jalankan suaranya masih ada. Nah, ini kalau kita mainkan masih bisa. Alangkah bagusnya ini kita umpetin atau kita sembunyikan. Cara untuk menyembunyikan ini ada dua. Yang pertama adalah kita bisa letakkan di luar lembar kerja. Nah, contoh di sini. Nah, atau kita bisa hide di property. Caranya kita klik dulu yang ingin disembunyikan. Kemudian di sebelah kanan ini layar property. Nah, di sini ada hide when browsing. Ini kalau kita centang, itu nanti kita tidak akan melihat objek tersebut selama kita memulai atau mengakses lembar ini. Coba setelah saya klik, saya preview. Nah, nanti dia tidak akan terlihat walaupun aset tersebut ada di situ. Nah, seperti itu. Jadi itu cara untuk memasukkan insert benar. Kemudian memberikan interaction jawaban salah. Langkah yang nomor 5. Memberikan interaction jawaban salah. Langkahnya sama seperti tadi, Bapak dan Ibu. Diklik dulu template-nya. Kemudian, kalau tadi single match sukses, sekarang kita cari coba yang single match fail. Nah, untuk single match fail ini, single match fail ini kalau kita klik, dia tidak akan menyediakan pilihan. Karena kalau salah ya pasti salah, tidak ada kalau ini salah enggak. Jadi dia kalau salah nanti cuma satu saja. Klik single match fail, kemudian objeknya apa? Nah, tadi kita sudah memberikan jawaban suara benar. Nah, karena itu sekarang kita pilih suara yang salah. Nah, baru kita klik play. Jangan lupa kita. Nah, nanti di interaksi ini akan muncul, sudah ada 5 interaksi di sini. Yang paling bawah adalah single match fail. Coba kita preview atau kita jalankan. Saat kita salah, maka akan muncul suara. Nah, ini bisa diganti-ganti suaranya. Kalau kita benar, nah dia akan muncul salah. Nah, ini sudah berhasil untuk memasukkan jawaban yang salah. Nah, langkah selanjutnya adalah memberikan interaction jawaban benar semua. Tentu setelah kita menyocokkan benar semua, maka tidak ada reaksi apa-apa. Kita akan memberikan interaksi kalau dia benar semua seperti apa. Saya maunya ada tepuk tangan, sama suaranya beda. Nah, memberikan interaksinya caranya sama seperti tadi Bapak dan Ibu. Blue ticketnya. Nah, kalau tadi kita sudah bermain di interaksinya yang single match sukses dan single match fail. Nah, sekarang kita pakai yang all match sukses. Jadi semua terpasang dengan benar. Kita klik dulu all match sukses. Nah, kemudian mau yang mana? Suaranya, objeknya mau yang mana? Coba saya mau yang sukses. Kemudian saya play. Kemudian saya add. Nah, makanya seperti itu. Jadi saat kita preview, saat kita sudah benar semua, nah dia akan ada bunyi benar, kling begitu. Biar lebih meriah lagi, kita akan tambahkan suara tepuk tangan. Jadi all match sukses, langkahnya sama. Berikan interaksi, klik all match sukses. Jika all match sukses, maka objek tepuk tangan akan berjalan. Seperti itulah. Jangan lupa kita add. Kemudian saat kita preview, nah, akan muncul suara tepuk tangan yang menandakan bahwa kita sudah berhasil mencocokkan semua gambar. Seperti itu. Nah, itu untuk langkah ke-6. Nah, seperti ini. Nah, untuk lebih bagus lagi, di sini kita akan berikan
petunjuk bagaimana cara mengerjakan, silahkan klik teksnya, klik teks di sebelah kiri atas, insert text, horizontal text, kemudian kita berikan kata, mungkin pasangkan, kita di bawah dengan hewannya secara tepat. Akan muncul, akan fontnya, atur ketebalan, dan kita tarik garisnya. Nah, kita berikan petunjuk. Nah, oke, petunjuk sudah, pemasangan sudah. Nah, tentu kita berpikir kalau seandainya kita sudah menjalankan template ini, kita pasangkan, sudah bisa, sudah ada tepuk tangan, ya kan? Nah, terus ngapain? Orang ini kan udah nggak bisa diklik. Nah, kita tambahkan yaitu adalah mungkin nanti akan muncul selamat Anda sudah bisa mengerjakan, terus ada tombol mau kemana. Nah, sekarang kita akan menambahkan hasilnya atau resultnya, image resultnya. Jadi setelah game ini ngapain gitu loh. Kalau sudah benar mungkin akan muncul, wah luar biasa, selamat Anda hebat. Nah, kita akan memberikan image tersebut. Nah, sini ya. Ini saya pasangkan di depan sendiri. Nah, saya pasangkan di depan sendiri. Jadi saya mau nanti kalau sudah berhasil semua, ini akan muncul nih. Selamat, kamu hebat. Seperti itu. Nah, sekarang kita berikan interaksi biar ini muncul. Jadi kalau ini kita sudah insert, kalau kita jalankan, kalau kita preview, oh ini sudah muncul duluan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan sembunyikan dulu. Selamat ini kita sembunyikan dulu. Caranya untuk mensembunyikan tadi sama seperti untuk menyembunyikan audio. Caranya kita klik dulu di selamatnya, kemudian di sebelah kanan ada gambar gerigi properti. Nah, saya zoom dulu di sini. Nah, layer property ini selain untuk melihat kalau tanda panah bola balik ini ada nggak interaksi di dalam objek tersebut. Kalau untuk gerigi ini fungsinya untuk setting hal-hal umum seperti letak posisi, kemudian width and height atau ketinggian dan lebar, kemudian setting yang lain, contoh misal ini hide object when browsing. Nah, untuk fitur bawah ini nanti kita akan mengetahui saat game kedua seperti itu. Nah, kita klik dulu hide object when browsing, artinya nanti objek ini akan sembunyi dulu, nggak kelihatan dulu saat kita mengakses halaman ini. Coba kita klik, kemudian kita preview. Nah, ini udah oke, gambar sudah tidak terlihat. Berarti kita lanjut ke dalam biar gimana cara biar bisa muncul pada saat benar semua. Nah, kalau seperti ini Bapak dan Ibu, ini tentu akan mengganggu kita dalam melakukan editing, karena kan gambarnya kan di depan layar kerja kita. Nah, ini ada tips Bapak dan Ibu. Di sebelah kanan ini, di properti ini, ada layer. Nah, ini fungsinya kalau kita klik layer, ini untuk melihat layer-layer atau objek apa saja yang ada di dalam lembar kerja kita. Nah, ini ada gambar mata Bapak dan Ibu. Kalau kita klik gambar mata ini, nah dia akan sembunyi atau tidak terlihat. Nah, ini biasanya saya pakai untuk memudahkan saya dalam melakukan editing seperti itu. Nah, boleh kita klik ini. Nah, kalau ingin salah satu fungsi layer juga dengan cara untuk satu fungsi layer, salah satunya
adalah untuk mengatur duluan mana sih gambarnya. Contoh misal kalau sukses ini saya pindahkan ke paling bawah. Nah, maka nanti gambar template ini nanti akan berada di paling depan. Jadi untuk mengatur apa ya, depan belakang suatu objek seperti itu. Oh, paling atas tuh paling depan seperti ini. Nah, ini bagusnya di paling atas, ya. Jadi ini kita taruh di atas. Ini kita taruh di paling atas. Kenapa? Karena kita mau gambar sukses ini dia ada di dalam halaman paling depan sendiri atau layar paling depan. Nah, kita sembunyikan suksesnya. Nah, lanjut kita akan memberikan interaksi untuk menampilkan hasilnya. Caranya sama, kita klik dulu di template-nya, kemudian kita klik interaction. Nah, kita berikan saat semuanya telah terpasang, atau kita berikan interaksi jika all match sukses, maka objek apa yang akan muncul. Nah, tadi kita sudah bermain dengan audio, sekarang kita akan pakai sukses.png, kita klik. Jadi saat jika all matches atau semua terpasang, maka objek suksesnya atau gambar sukses akan muncul, appear ya Bapak dan Ibu. Jangan malah di hide, appear. Kemudian kita add. Nah, saat kita add, nanti di bawah ini sudah muncul. Nah, all matches, gambar akan muncul. Coba kita jalankan. Saat semuanya sudah terpasang, nah, saat semua sudah terpasang, maka gambar selamat akan muncul. Nah, tapi ini belum selesai Bapak dan Ibu, karena ini hanya muncul saja. Ini kalau diklik, kalau kita klik di mana saja, ini dia tidak akan bisa ngapa-ngapain. Kita istilahnya terjebak di sini. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan memberikan interaksi pada gambarnya. Jadi saat kalau diklik, dia akan kembali ke, nah mungkin saya pengen kembali ke sini, ke gambar menu. Jadi langkahnya, kita klik dulu untuk image ini, selamanya kita klik dulu. Kemudian kita berikan interaksi, jika dia ditekan, maka objek selamat ini akan pindah page ke section menu. Langkahnya sama seperti kemarin sudah dijelaskan Pak Teja. Jadi klik dulu image-nya, kemudian klik touch, yang berarti tekan, objeknya tetap gambar, dan kita akan akses di switch page. Nah, kita pilih menu. Nah, di sini. Kemudian kita double klik di sebelah kanan sampai selected page-nya ini muncul, baru kita submit. Ini yang berarti bahwa kita mau pindah kemana sih? Seperti itu. Selected page itu tujuan akhir. Baru kita submit. Nah, sampai nanti di sebelah kanan ini muncul interaksi, bahwa kita sudah berhasil memberikan interaksi. Bisa kita baca, touch berarti jika ditekan maka objek image akan pindah page. Pindah page kemana? Ke menu. Coba kita sekarang jalankan, kita preview. Nah, jalankan, jadi kita benarkan. Kalau kita klik, maka dia akan balik ke menu seperti itu. Nah, itu untuk game connect the dot. Nah, ini game 1 ini tampaknya ini sudah selesai. Nah, tapi tentu mumpung pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips-tips lanjutan. Jadi kan kalau game kan nggak cuma seperti itu, ya kan? Tentu ada gagalnya kalau kita ingin memberikan efek gagal seperti apa. Pak, kok itu tidak ada waktunya? Saya ingin yang ada waktunya. Boleh, nanti setelah ini kita akan
belajar. Jadi kita memang harus benar-benar kupas tuntas untuk game ini. Nah, biar bisa jadi ide ke depan kepada ibu. Oh, bisa ini waktu saya aplikasikan ke mana, kemudian salah saya aplikasikan ke mana, bisa. Jadi kita akan kembali ke lembar kerja tadi. Nah, kita sembunyikan dulu ini selamat dengan cara klik layarnya, kemudian suksesnya kita hide. Nah, seperti ini. Nah, di sini pasang habitat daerah dengan hewan. Ini kan pelajaran adik itu lagi. apa itu? Ada pertanyaan nanti ya Bu Iriani ya di akhir seksi ya. Iya Pak, nanti ada sesi. Oh ya, ada sesinya ya. Enggak sekarang ya Bapak. Oke, siap. Ya, kita lanjut. Sekarang ini adalah materi tambahan. Jadi semoga ini bisa bermanfaat karena kalau game seperti ini tentu kurang. Kalau menurut saya, kita akan berikan tantangan lagi, yaitu menambahkan waktu atau counter. Jadi kita akan berikan sedikit pressure atau tantangan, yaitu menambahkan waktu. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan penambahan waktu. Sekarang bisa diklik di insert di sebelah kiri atas. Tadi kemarin kita sudah bisa insert image, bisa insert audio, background, text. Sekarang coba kita insert timer. Nah, di menu insert ini ada timer. Kalau kita klik timer ada dua, yaitu page timer dan global timer. Bedanya apa? Bedanya untuk page timer itu waktu yang akan aktif pada hanya pada lembar kerja itu saja. Tetapi kalau global timer itu keseluruhan. Jadi jika Bapak dan Ibu pakai global timer di semua slide atau semua page, itu nanti dia akan berkesinambungan. Jadi misal pada slide menu Bapak dan Ibu kasih global timer, dia waktu kita akses menunjukkan pukul kurang 5 detik. Nah, saat kita pindah ke game, terus kita tambahkan global timer, maka dia tetap akan jalan 5. Tapi kalau page enggak. Jadi kalau page kita sudah jalan 5, kalau kita ganti ke yang lain, dia akan balik lagi. Jadi page itu hanya waktu yang page timer, waktu yang berjalan pada page tersebut. Kalau global nanti dia terakumulasi secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, lanjut kita klik page timer. Nah, di page timer ini, nah ini ada waktunya, Ibu. Waktunya menunjukkan 60. Nah, ini sebelum kita jalankan, coba kita setting dulu. Settingnya di sebelah kanan. Nah, properti. Kemudian di gambar gerigi. Nah, di sini. Ini berarti waktunya. Jadi kita klik dulu. Kemudian di properti ini. Nah, ini adalah yang menjadi fungsi kita untuk mengatur apa saja yang mau diatur seperti itu. Tentu play when browsing kita harus jalankan karena kalau enggak dia nggak akan jalan. Jadi play when browsing kita centang dulu. Kemudian time order by descending, artinya dia akan menghitung mundur. Kita centang tentu saja. Terus untuk waktunya kita mau tambahkan nggak dia microsecond. Kalau saya biasanya saya tambahkan, karena kalau saya tambahkan jadi seperti ini Bapak. Kalau kita centang, nah dia akan ada titik 2 di belakang untuk menambah tantangan lagi, pressure lagi. Kalau ada detiknya kan agak seru. Nah kemudian untuk font size biarin saja 36. Nah waktunya mau berapa detik? Ini saya coba untuk jalan kita kasih 10 detik saja. Jadi bisa diedit tergantung Bapak dan Ibu. Ini saya mau pakai yang 10. Nah, kalau sudah, coba kita preview. Nah, waktunya sudah bisa berjalan. Nah, bisa berjalan. Tapi, nah, waktu ini, itu kalau habis, dia tidak akan menunjukkan gagal. Oleh karena itu, coba kita mau kalau waktunya habis, saya ingin menunjukkan
saya menunjukkan tampilan gagal. Tadi kita sudah bisa berhasil menampilkan tampilan berhasil. Nah, saya ingin sekarang menunjukkan tampilan gagal seperti itu. Oleh karena itu, nah, karena di aset tidak ada, memang sengaja ini Bapak dan Ibu, saya tidak memberikan di aset supaya kita belajar untuk membuat sendiri. Nah, kalau ini saya biasanya tipsnya saya biasanya ambil di FreePic karena gratis. Nah, sekarang coba kita belajar membuat aset sendiri. Karena kalau kita klik di insert aset itu nggak ada. Untuk pilihan gagal itu tidak ada. Jadi kita harus membuat sendiri. Nah, metode ini nggak ada. Oke, saya akan berikan tipsnya. Kalau saya pribadi untuk membuat aset itu biasanya pakai PowerPoint. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah familiar dengan PowerPoint itu sangat tertolong sekali. Nah, saya ingin tampilan PowerPoint seperti ini. Saya buka dulu. Saya posisi sini. Nah, kemudian saya insert shapes-nya. Saya insert di sini. Mungkin saya ingin pakai shape yang, nah ini, agak lonjong seperti ini. Background-nya kalau gagal saya warna, nah warna ini juga oke. Warna abu-abu mungkin ya kalau gagal. Kemudian shape efeknya biar lebih bagus saya berikan seperti ini. Nah, shape-nya kita ganti. Ini sudah oke. Kita pakai gradient sedikit. Nah seperti ini. Kemudian kita berikan tulisan di sini. Maaf. Silahkan coba lagi. Semangat, silahkan coba lagi. Nah, seperti ini. Kita bold. Kita atur warnanya. Atur font-nya. Kita atur ketebalannya. Kita atur. Nah, seperti ini. Semangat, silahkan coba lagi. Nah, seperti ini. Dan kita akan berikan seperti background ya, biar dia tidak bisa di seperti, nah biar seperti tampilan, nah biar di belakang itu seperti apa namanya transparan, jadi ada layer yang menutupi tampilan. Kita klik di ini menutupi shape fill. Nah, ini kita pilih warnanya mungkin warna abu-abu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memberikan efek transparan kita klik di sini 50 saja. Nah, seperti ini jadinya. Silakan coba lagi. Nah, kemudian saya ingin memberikan tombol apa namanya di sini. Bisa kita ambil dari aset materi. Nah, pilih aset, pilih image. Jadi kita manfaatkan yang sudah ada. Connect the dot. Mungkin saya mau ambil apa ya? Nah, mau ambil ini, button exit. Saya ambil. Saya masukkan ke dalam sini. Nah, oke, ini sudah. Baru kita untuk menyimpan jadi gambar kita blok semua, kemudian kita klik kanan dan save as picture. Kita berikan picture hasil gagal. Kita simpan di dalam, mungkin saya simpan di desktop. Nah, kalau sudah kita kembali ke Smart App Picture, kita insert image yang sudah kita buat tadi. Ya kan? Kita masukkan ke dalam Smart App Picture. Nah, nanti seperti ini. Jadi yang sudah kita bikin di PowerPoint tadi, ya kan? Ya, seperti itu. Sangat mudah Bapak dan Ibu guru ya. Nah, ini. Nah, ini fungsinya biar dia menutupi. Sebenarnya kalau nggak menutupi juga tidak apa-apa, cuma biar lebih
bagus saja saya bikin menutupi. Nah, tentu kita hasil gagal ini kita akan sembunyikan. Nah, sembunyikan. Kemudian kita berikan interaksi kepada jamnya, pada timernya. Saya ingin memberikan interaksi jika timernya selesai, maka hasil gagal akan keluar. Oleh karena itu, interaksinya seperti ini. Klik di interaction. Jika timer end, ya, maka objek apa yang akan keluar? Hasil gagal akan muncul seperti itu. Add. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu Guru, di gambar gagal ini itu kita setting, kita sembunyikan dulu di sini. Nah, kalau kita tidak sembunyikan, nanti akan muncul saat kita mengakses. Maka langkah pertama kita sembunyikan dulu. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau kita preview Bapak dan Ibu, nah nanti dia nggak akan muncul dulu nih. Kita tunggu waktunya selesai, baru nanti gambar tersebut nah akan muncul. Semangat, silahkan coba lagi. Nah, masih hambar, masih ada kurang bumbu suaranya, kita berikan suara gagal. Jadi kita insert suara dulu Bapak dan Ibu. Klik insert, kemudian audio, pilih suara gagal. Nah, arahkan ke dalam folder di Bapak dan Ibu tadi, image apa tadi, Ozone. Nah, di sini gagal. Nah, ini ada suara gagal. Jadi kalau gagal nanti bunyinya gini. Nah, oh itu berarti dia gagal atau wek tergantung dari selera Bapak dan Ibu kalau ingin ambil dari yang lain. Nah, gagal ini saya akan taruh di atas biar tidak mengganggu, biar dia tidak terlihat nanti. Nah, kemudian kita berikan interaksi. Saat kita berikan interaksi lagi di jamnya, saat waktu ini selesai, jika timer stop, maka objek gagal akan play. Nah, jadi saat kita preview, tunggu, kalau kehabisan waktu, maka nanti, nah dia akan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti itu, kita jangan lupa untuk memberikan interaksi pada layar gagal ini. Kalau kita tidak memberikan interaksi, maka dia nanti akan stuck atau nggak bisa diapa-apain. Makanya sama seperti yang sukses tadi, kita klik dulu image-nya, terus kita memberikan interaksi. Saat ini ditekan, maka objek gagal ini akan membawa kita kemana? Switch page ke sel menu boleh. Saya mau menu lagi. Nah, jadi saat nanti ini diklik, maka dia akan membawa kita ke menu. Nah, ini di sebelah kanan ini sudah berhasil ya. Kalau kita klik touch, image-nya apa, kemudian membawa kita ke mana, seperti itu. Coba kita sekarang akan review. Jadi ini saya benar. Saya biarkan dulu. Nah, ini kalau saya klik nanti dia akan kembali ke menu. Nah, seperti itu. Oke. Itu untuk memberikan waktu. Nah, tapi pada Ibu Guru, jika kita memberikan counter waktu, jika kita memberikan timer, perlu diperhatikan ada nggak sih kelemahannya, ada nggak sih istilahnya bug-nya. Coba ini kita jalankan lagi sekali lagi. Kalau kita berhasil, nah, akan muncul. Nah, tetapi ada kesalahannya. Saat dia berhasil, kok waktunya tidak berhenti seperti itu. Nah, jadi inilah biasanya kalau programmer ini, itulah yang namanya bug. Jadi kelupaan atau tidak terpikirkan sampai situ, itu wajar.
Saya juga kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu, kita perbaiki. Jadi kita sembunyikan dulu hasil gagalnya. Nah, kita akan men-stop atau mempause saat dia berhasil. Kan seperti itu solusinya. Oh, berarti kalau berhasil, waktunya saya pause saja. Jadi dia tidak akan mengganggu atau dia akan berhenti. Oleh karena itu, kita kembali ke template tadi. Kembali ke template ini, kita berikan interaksi. Jika all matches, nah, jika gambar all match ini, maka timernya akan pause atau akan berhenti, stop, akan jeda. Maksudnya kita akan tahu kurang berapa detik sih kita bisa menyelesaikan. Nah, baru kita add seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Jadi di bawah di sini, Bapak Ibu, ini ada all match. Jadi setelah semuanya bisa, maka waktu akan pause seperti itu. Jadi saat kita setelah selesai project, kita harus coba. Kita akan menemukan nggak kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, saat kita preview, coba kita selesaikan. Nah, waktu pause sudah bisa sejalan, klik sudah oke. Nah, tapi waktu ini sepertinya tadi ada di dalam layernya ada di atas sukses. Nah, perlu diperhatikan juga untuk lebih memaniskan biar tidak ada kok misal sudah sukses gambarnya masih di atasnya. Nah, ini kita atur biar sukses ini berada di atas. Nah, seperti itu. Ini untuk mempermanis saja sih, Bapak dan Ibu. Nah, sampai di sini berarti kita sudah bisa untuk membuat hasil gagal, kemudian hasil sukses, terus membuat apa namanya counter waktu, kita sudah bisa menginput waktu. Nah, di sini tentu mungkin masih ada yang mikir, Pak, saya mau menambahkan nyawa. Nah, kita akan memberikan istilahnya kesempatan. Jadi kalau di game-game itu ada, kalau gagal 3 kali, maka nanti dia akan gagal seperti itu. Nah, itu adalah tips kita selanjutnya. Jadi setelah bisa memasukkan timer, memberikan gagal, sekarang kita coba akan memberikan kesempatan atau nyawa. Jadi saya nanti inginnya kalau saya salah 3 kali, itu akan mengurangi nyawa. Kalau 0, dia akan game over. Nanti gagal akan muncul. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Seperti itu. Kita akan menambahkan nyawa. Sebelum itu kita bikin dulu gambar nyawa di sebelah kiri. Nah, balik lagi ke PowerPoint. Saya biasanya pakai PowerPoint ya. Kita pakai new slide dulu. Coba ini ada hati tidak. Kalau enggak, download saja di download saja di Google, cari gambar hati. Mas Deva, Ya. Kalau yang sudah PowerPoint-nya yang tadi yang jika gagal dicoba lagi, bisa nggak ditambahkan sebagai aset aja biar teman-teman yang baru belajar bisa langsung praktek dulu sambil dia ada waktunya, dia bisa untuk membuat sendiri untuk model seperti Oh tadi. gitu. PPT-nya apa Gambarnya hasilnya? aja, Mas. Oh sudah ini. Sudah. Kayak gitu. Sudah ya, saya upload ya. Ini otomatis. Jadi kalau di drive saya masukkan sini, nanti otomatis masuk ke Google Drive. Iya, supaya lebih memudahkan mereka nanti pada saat di kelompok langsung bisa praktek sebentar. Ya, terima kasih Bu Riani ya. Nanti kalau memang ada usulan seperti itu, silakan disampaikan saja. Baik, terima kasih. Ya. Oke, coba kita akan berikan nyawa atau gambar hati. Ini di aset. Ini kaktikmu wajah mama. Oh, ini ada gambar hati ini di sini. Coba kita pakai gambar hati. Hati itu biasanya warnanya merah. Nah, kita beri warna merah di sini. Nah, sip. Sudah ada. Kita klik kanan. Save
picture as image, kita beri nama lives atau gambar. Kita akan simpan ke dalam filenya ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa langsung otomatis dipakai. Aset image dan connect the dot. Nanti silakan diambil di aset image connect the dot. Sudah saya siapkan di situ. Kembali ke SAC. Kita akan masukkan gambar hati yang sudah kita buat di PowerPoint tadi. Aset, kemudian image, gambar hati. Nah, ada kan? Nah, sudah ada gambar hati di sini. Nah, ini adalah penanda hati di sini ya, nyawa. Nah, sip. Untuk membuat nyawa ini atau kita sekarang akan menginsert fungsi baru, yaitu namanya adalah insert counter. Jadi kalau tadi kita sudah bisa insert, nah di sini di menu insert dataMR, sekarang ada insert counter. Insert counter ini juga ada dua sama, page counter atau global counter. Page counter maka artinya counter yang berjalan pada page tersebut. Jika global counter berarti counter yang berjalan keseluruhan dari page-page yang telah diberikan global counter. Jadi dia akan berakumulasi seperti itu. Nah, kita tambahkan dulu page counter. Nah, di sini. Nah, di sini saya mau tambahin di sini. Nah. Oke. Kita setting dulu counternya. Untuk men-setting jangan lupa klik di property. Nah, klik property, kemudian kita klik di gambar gerigi dan kita klik di counternya. Nah, nanti akan muncul hal-hal umum mengenai counter tersebut. Nah, nyawanya mau diberikan berapa? Seperti itu. Saya mau nyawanya 3 saja, Pak. Silakan di maximum value kita berikan angka 3 dan di minimum value kita isi kosong, maksudnya habis. Nyawanya nanti akan habis ya. Seperti itu. Udah, cuma itu saja. Jadi kita ganti ini 3. Kemudian font size-nya. Nah. Kemudian bareng kita jalankan. Nah, saat kita jalankan counter akan 0. Nah, ini berarti kita harus membuat biar counter ini jadi gini. Saya mau counternya 3. Kalau salah tinggal 1, tinggal 2. Kalau salahnya tinggal 1. Kalau nanti 0 dia akan game over. Oleh karena itu pada awal kita harus menambahkan counter ini menjadi 3. Atau kemudian Ibu bisa kalau itu jadikan kesalahan aja gimana, Mas? Jadi kalau salah counter akan nambah 1. Kalau salah lagi, kalau sudah 3 maka akan game over. Itu bisa, tinggal dibalik saja. Nah, saya akan coba yang susah dulu. Yang susah itu kalau dia berkurang 3, 2, 1. Coba ini saya berikan interaksi saat ini mulai, maka dia akan bertambah menjadi 3. Oleh karena itu, saya pasangkan nanti ini di sini. Nah, di waktu. Jadi saya akan memberikan logika, saya akan memberikan interaksi. Saat waktu berjalan, maka counter akan bertambah menjadi 3. Nah, seperti ini. Jadi saat waktu berjalan, maka nyawa akan menambah jadi 3. Coba kita preview. Nah, saat waktu berjalan, nyawa akan bertambah menjadi 3. Nah, sekarang kita kurangi. Nah, kita kurangi di sini. Sekarang jadi kan kita kan patokannya tadi disalah, ya kan? Kalau salah nanti ini akan berkurang. Berarti interaksinya kita pakai yang di template-nya. Untuk menentukan dia salah atau benar kan di template atau boleh di sound. Jadi kalau bunyi salah berarti dia akan berkurang, boleh. Kalau pakai template game juga boleh. Saya ini akan pakai template game.
Jadi klik dulu di template gamenya, Bapak dan Ibu. Klik dulu di template game. Jika gamenya ini salah, ya, jadi jika game ini tadi salah, maka counter akan bertambah atau berkurang, kan otomatis berkurang dia. Ya, berkurang berapa? Kan 1. Kalau berkurang 3, salah satu ya langsung mati. Seperti itu. Jadi berkurang 1, kita submit. Nah, seperti ini. Jadi di gambar template ini di bagian bawah akan ada interaksi seperti ini. Jika salah 1, maka counter akan berkurang sebanyak 1. Seperti itu ya. Nah, coba kita jalankan preview. Saat kita salah, nah, counter akan berkurang. Saat kita salah lagi, counter akan berkurang lagi menjadi 1. Nah, kita keduluan sama game overnya. Coba lagi. Nah, counter 0 tapi tampilan belum keluar. Kita akan memberikan tampilan gagal dulu. Nah, kita akan memberikan tampilan gagal. Jadi sama. Berarti kita memberikan tampilannya di counternya. Jadi kan logikanya gini, saat counter 0 maka tampilan gagal akan muncul. Berarti jadi diklik dulu counternya, jika counternya berapa? 0, oke, submit. Maka counter 0, jika counternya adalah 0, digitnya 0, maka tampilan gagal akan muncul seperti itu. Nah, klik. Nah, seperti ini. Jadi saat kita gagal, misal gagal, nah, maka akan tampilan gagal. Kalau udah 0, dia akan muncul. Tapi kalau muncul, dia nggak ada suaranya. Kita tambahin lagi suara gagal. Jadi saat counter 0, maka bunyi gagal akan berjalan. Nah, coba kita preview. Gagal. Nah, dia akan bunyi dung atau tato atau wek seperti itu. Nah, ini ada bug lagi, Bapak dan Ibu, atau istilahnya kita melewatkan detail. Jadi saat kita 0, ternyata waktunya belum berhenti. Nah, kita sekarang akan memberikan interaksi selanjutnya, yaitu memberhentikan waktu. Jadi salah satu aja. Kalau waktunya gagal, ya udah game over. Kalau counternya gagal, ya udah waktunya udah nggak jalan lagi. Nah, karena itu kita berikan interaksi lagi di counternya. Jadi jika counter tersebut 0, maka waktunya akan pause boleh. Coba kita stop. Nah, tadi kan pause, sekarang kita stop. Kita berikan interaksi di counternya sampai muncul di sebelah kanan. Saat kita jalankan, kita gagal 3 kali. Nah, waktu akan berhenti, stop. Kemudian tampilan akan muncul. Nah, seperti itu. Itu untuk membuat counter nyawa, ya, Bapak dan Ibu. Dalam waktu yang singkat, Bapak dan Ibu sudah bisa mengenal, wah, ternyata timer seperti itu sistemnya, counter juga seperti itu. Nah, jadi untuk tahap game Connect the Dot sudah selesai sampai di sini, ya. Atau mungkin Bapak dan Ibu, saya berikan tips lagi. Kalau Bapak dan Ibu tidak suka tampilan seperti ini, nah, Mas, kalau saya lihat di game-game pada umumnya itu, kalau salah, dia hatinya hilang. Ya. Ada yang kayak gitu biasanya, kan? Ada yang jadi gambarnya bukan angka, tetapi hati. Jadi hatinya ada 3. Jadi kalau salah nanti kurang 1, kalau salah jadi kurang 1 lagi, kalau salah, nah habis seperti itu. Bisa dibuat. Ya. Kita akan membuat sistem seperti itu. Jadi kalau kayak gitu, ini coba
counternya saya geser, nggak usah di sini saja, biarin. Gambar hatinya yang saya perbanyak. Ini saya copy, saya paste di sini. Nah, kan? Saya copy, saya paste di sini. Nah, cepat sekarang ini. Kalau ingin nyawa seperti ini, Bapak dan Ibu, yang harus diperhatikan adalah memberikan interaksi tetap pada counternya. Ya, tetap pada counternya. Jadi, saat dia 3, maka hati akan 3-3-nya muncul. Nah, saat dia 2, nah, berarti hati nanti hilang 1 kan, Bapak dan Ibu? Kita berikan interaksi pada counter. Jadi, klik di counternya. Klik di counternya. Ini kita beri nama dulu, biar tidak bingung ya kan. Untuk memberi namanya, bisa dilihat di layarnya. Nah, ini ada hati 1. Ini kita tulis saja. Kita tinggal double klik atau triple klik sampai muncul seperti ini. Nah, ini hati 3. Ini adalah hati 2. Ini hati 1. Fungsinya untuk memudahkan kita dalam melakukan logika. Jadi kalau sudah terbentuk seperti ini, hati 3, hati 2, hati 1. Nah, berarti nanti ini nyawa pertama, nyawa kedua, nyawa ketiga. Nah, lanjut kita ke counternya setelah memberikan nama di hati. Counternya ini saat counter berubah menjadi 2, maksudnya saat nanti nyawanya kurang 1, nah, berarti kan counternya jadi 2, kan 3 kurang 1, 2. Saat counter menjadi 2, jadi logikanya gitu, saat counter menjadi 2, atau jika counter menjadi 2, saya submit, maka hati 3 kan akan hilang nanti, akan hilang, akan hide, akan bersembunyi dia, atau akan tidak terlihat. Coba kita praktekkan. Nah, dia akan hilang. Seperti itu. Lanjut ke interaksi berikutnya. Saat counter hatinya 1, maka hati nomor 2 akan hide atau akan hilang. Begitu juga saat counter menjadi 0, maka hati yang terakhir akan hide atau akan hilang. Nah, oh ya Bapak Ibu, jangan lupa kita simpan dulu. Ya, jangan lupa hasilnya kita simpan. Ini saya simpan. Nah, jadi nanti hasil ini juga bisa diakses di link materi karena sudah berkesinambungan atau sudah tersambung. Coba kita sekarang jalankan, kita preview. Jadi hati hilang, dan hilang. Nah, ini kalau saya lihat ini belum manis Bapak dan Ibu karena ini counternya masih ada. Makanya kita disembunyikan saja. Klik properti, kemudian klik counternya, kemudian kita hide object when browsing. Nah, jadi saat kita jalankan, maka counternya akan tidak terlihat, jadi gambarnya akan lebih manis. Waktu sudah ada, counter sudah ada, dan sudah bisa berjalan seperti semula, seperti itu. Jadi itu adalah tips atau cara untuk membuat game dari Connect the Dot. Kita memanfaatkan template dari S1 yang sudah ada. Nah, kita tinggal ekspor saja, kita masukkan counternya, kita masukkan timernya, seperti itu. Nah, sampai di sini untuk game Connect the Dot sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam game drag and drop. Nah, ini adalah game yang sangat mudah sekali juga dan banyak digunakan karena ini melatih anak-anak untuk memasangkan. Kalau tadi kan menghubungkan titik, kalau sekarang memasangkan berdasarkan tempatnya. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau ini punuk, saya masukkan di sini. Nah, dia akan sama bulu, sang, dan cakar. Kita akan membuat game seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi ini waktu saya sampai jam berapa, Bu Iriani? Ini untuk sesi pertama kan cuma sampai jam
11, tadi kan kita mulainya agak telat, 30 menit. Jadi full daring untuk sesi 1-2 itu Mas Deva sampai pukul 12. Berarti ini saya sekitar 1,5 jam lagi ya, Pak? Jam berapa? Sekarang itu, ya, bentar ya. Soalnya jam di tempat saya kan beda. Ya, engkau di barat, aku di timur. Ya, kalau punya saya masih ada sekitar 4 setengah jam lagi. Sejam lagi lah, sejam lagi Mas. Ya, sejam lagi ya. Tadi kan kita sudah terlambat sudah dipakai waktunya Mas Deva tuh sekitar 30 menit. Jadi nanti kita tinggal sesi bertanyanya sisa 30 menit. Oke, siap. Soalnya kalau di tempat saya masih 3 jam lagi. Kalau saya sih senang-senang aja. Tinggal ya sejam lagi lah. Ya, bisa. Jadi kita lanjut ke dalam game berikutnya. Jadi setelah tadi Bapak dan Ibu sudah bisa untuk melakukan connect the dots, sekarang bagian hasilnya kita akan lanjut ke dalam game drag and drop.